Kedepannya sih ya, gue mungkin hanya berharap ada pemerintah yang benar-benar bisa merubah pola dari sistem yang rusak ya di negeri ini ya. Karena udah banyak banget yang rusak ya, mulai dari APBN yang terus bocor, terus dewan-dewan perwakilan rakyatnya yang hanya ingin enak sendiri, kursi masih bagus, pengen diganti dengan kursi yang harga 1 miliar, meja yang masih bagus, TV yang masih bagus pengen diganti gitu loh. Terus mungkin nggak semuanya ya, ada beberapa anggota-anggota dewan yang masih peduli rakyat, sangat peduli rakyat, gue percaya masih ada. Cuman ketika mereka berbicara, pasti mic-nya dimatikan. Yo, what's up guys? Kembali lagi di channel gua Sasaki Haise. Ya, pada hari ini, sore ini, seperti yang pernah gua janjiin ya, gua bakal ngebahas tentang polemik ya, polemik yang amat sangat udah lama terjadi sih ya hingga saat ini ya, yaitu adalah sebuah polemik pendidikan di negeri kita Indonesia. Mulai dari bobroknya masalah penanganan pemerataan pendidikan dan juga sistem-sistem yang seharusnya tidak diadakan dalam pola pendidikan di Indonesia. Dan kalau gue bilang malah sistem tersebut malah lebih beraspek kepada suatu pemusatan aja, pemusatan di suatu tempat di mana pendidikan itu berada gitu loh. Justru nggak menjangkau tempat-tempat yang kalau boleh dibilang tuh terpelosok gitu. Oke, mungkin mari kita langsung aja ya, karena di salah satu postingan ya, kebetulan gue ngikutin dari dari akun IG-nya BEM-SI ya, itu Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia. Nah, ini dia mengulik tentang adanya masalah PPDB zonasi, lalu adanya problematika di KIP atau Kartu Indonesia Pintar yang khusus kuliah gitu. Dan juga dia juga coba menguak fenomena komersialisasi pendidikan tinggi yang khususnya ada di Indonesia. Ya, di sini untuk referensinya emang nggak banyak ya gue nemuin ya, karena satu lagi itu gue nggak tahu atau mungkin sudah dihapus atau apa. Cuman yang agak ininya tuh sebenarnya agak bete-nya ya, semalam itu gue udah sempet dapet referensinya, udah gue screenshotin, cuman pas mau take shoot ini tiba-tiba error di bagian SSD-nya. Jadi ya mau nggak mau ya data yang adanya aja gitu, karena di historinya pun itu gue juga nggak nemu, karena kan gue historinya itu pakai history yang khusus tag privasi ya, jadi dia nggak ninggalin data history gitu loh. Damn! Ya, mungkin langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Check it out. Ya. PPDB zonasi ya. PPDB zonasi ini sebenarnya pertama kali diajukan itu tahun 2016 kalau nggak salah. Ya, yang mana PPDB zonasi ini sebenarnya lebih ditujukan kepada pemerataan akses layanan pendidikan bagi siswa. Terus untuk mendekatkan lingkungan sekolah juga dengan lingkungan keluarga. Terus 3, menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi ya di sekolah-sekolah khusus ya, yang khususnya negeri ya. Kadang kan sesama sekolah negeri aja itu bisa terjadi eksklusivitas ataupun diskriminasi ya, karena yang gue lihat pun waktu gue sekolah pun juga begitu. Ada orang yang dapat sekolah sama-sama sekolah negeri, tapi di
ada istilah labelingnya lah ya, sekolah negeri ini tuh istilah katanya jelek gitu, nggak bonafit atau nggak menciptakan bibit-bibit unggul ya untuk kedepannya. Nah itu, nah terus juga yang terakhir untuk membantu menganalisis perhitungan kebutuhan dan distribusi sekolah dan guru ya, lebih ke SDM gurunya ya. Nah, sebenarnya PPDB atau penerimaan peserta didik baru ini itu tuh mencakup semuanya ya, mulai dari taman kanak-kanak, SD, terus SMP, sekolah menengah pertama, dan juga SMA, sekolah menengah akhir, ataupun SMK, sekolah menengah kejuruan. Nah, yang awalnya itu untuk mengubah paradigma masyarakat terkait anak-anak terbaik tidak perlu mencari sekolah favorit. Nah, seperti yang tadi gue bilang, itu masalah diskriminasi sekolah dan juga eksklusivitas dari sekolah masing-masing lah ya, kalau gue bilang ya. Nah, namun alih-alih menyelesaikan permasalahan yang demikian tadi ya, mulai dari pemerataan, mungkin mendekatkan titik sekolah dengan rumah atau jangkauan dari rumah, sehingga mungkin orang tua bisa lebih leluasa untuk memantau anaknya. Namun pada realitanya justru PPDB zonasi ini menciptakan berbagai celah baru untuk menyebabkan keamburadulan atau chaosnya sistem dari pemerataan pendidikannya, di mana itu adanya ya beberapa permasalahan yang diantaranya itu mulai dari penitipan domisili, terus jual beli kursi, manipulasi data, dan juga adanya ketidakmerataan dari kualitas sekolah tersebut ya. Ketidakmerataannya ini mulai dari SDM-nya tersendiri khususnya, kayak misalnya guru-gurunya itu. Tentunya hadirnya sistem PPDB zonasi ini menimbulkan mimpi buruk bagi pelajar di Indonesia ya. Gagalnya pemerintah memahami karakteristik Indonesia yang tidak hanya terdiri dari daerah perkotaan. Nah, seperti yang tadi gue bilang ya, adanya sistem yang nggak perlu ini justru malah lebih memusatkan titik dari pendidikan. Jadi nggak memeratakan, justru lebih orang-orang berbondong-bondong ke satu titiknya. Yang tadi gue bilang justru kasihan lagi, terbengkalainya lagi yang di daerah-daerah pelosok. Nah, lalu adanya sistem PPDB zonasi ini juga membuat akhirnya ya seperti yang tadi gue bilang ya, karena adanya manipulasi data, titip domisili, dan jual beli kursi, akhirnya secara tidak adil lah ya kalau dibilang, itu peserta-peserta didik yang mempunyai akreditas terbaik untuk masuk ke sekolah yang memang domisilinya sesuai gitu, baik melalui celah prestasi atau mungkin memang dikarenakan ya program dari pemerintah seperti pemerataan pendidikan untuk kaum-kaum yang kurang mampu gitu ya. Ini dijadikan sebuah blunder oleh orang tua yang boleh dibilang itu memiliki ya baik andil, mungkin ya andil dalam istilah katanya dekingan dari pejabat-pejabat, karena kan pasti dari beberapa orang tua murid tuh nggak semuanya masyarakat biasa, pasti ada yang saudaranya adalah pejabat di daerah setempat gitu loh. Dan juga mungkin dari beberapa orang tua juga ada yang menggunakan fulus atau uang. Nah, inilah yang mengakibatkan terjadinya chaos ya pada PPDB sistem zonasi ini. Nah, di mana dari Tribun News ini juga dikatakan pendaftaran SMPN 13 Pekanbaru lewat jalur zonasi membludak 245% lebih. Ya, di mana jalur zonasinya ini mencapai 535. Wow. Sedangkan kapasitasnya hanya 234. Nah, ini gila ya, mungkin juga terjadi di banyak tempat. Nah, lalu juga adanya intervensi dari pejabat dan jual kursi, seperti yang tadi gue bilang. Orang tua yang mempunyai uang mungkin bisa membelikan kursi untuk anaknya di sekolah-sekolah negeri yang mempunyai eksklusivitas tersendiri, ataupun mungkin orang tua yang memiliki kerabat-kerabat dari pejabat atau
ya yang tadi gue bilang pejabat daerah setempat itu bisa menitipkan anaknya untuk berada di sekolah eksklusif tersendiri gitu loh. Lalu juga adanya manipulasi data, ya seperti yang tadi gue bilang juga seperti menitipkan domisili atau membuat domisilinya itu berubah gitu loh. Nah, ini menurut kompas.com ada juga 4.791 siswa di Jabar dicoret dari PPDB zonasi. Ini diduga curang hingga manipulasi data. Ya, ini sudah menjadi amat amat chaos ya kalau gue bilang ya, di satu sisi ya, maksud gue di satu sisi lain setelah adanya pandemi COVID itu kan terjadi pembelajaran jarak jauh ya. Kalau untuk anak-anak ya, itu sudah membuat tingkat efektivitas dari belajar anak itu udah boleh dibilang berkurang. Ditambah lagi dengan adanya ketika nantinya mereka naik tingkat dan harus menempuh jenjang yang lebih tinggi, adanya sistem zonasi yang kalau boleh dibilang selalu diadakan kecurangan ini membuat ya lebih chaos lagi keadaan peserta-peserta didik baru atau tunas-tunas bangsa itu untuk menempuh pendidikan gitu loh. Karena kan kalau gue bilang juga nggak semuanya dari masyarakat di Indonesia itu yang cerdas tapi memiliki tingkat ekonomi yang cukup gitu loh. Banyak di antaranya masyarakat di Indonesia itu memiliki kemampuan pola pikir yang cerdas ya, bisa menangkap banyak ilmu tapi terkendala dengan biaya gitulah. Nah, gitu loh. Nah, dengan adanya sistem zonasi ini justru malah lebih membuka celah untuk merunyamkan lah ya kalau gue bilang ya, meskipun pada awalnya tujuannya baik. Namun kan ya kalau boleh bilang ya kembali lagi ya kepada sistem di Indonesia sendiri, yang mana memang di Indonesia sendiri seperti di video-video gue yang sebelumnya sempet bilang itu memang orang-orang yang berada di area pusat dari kepemimpinan itu memang adalah orang-orang yang rakus dan juga mementingkan kepentingannya sendiri dan juga kelompoknya aja gitu loh, bukan kepentingan rakyat gitu. Jadi mungkin nextnya ya, gue nggak mau ikut campur dalam membuat bara api ya untuk manas-manasin kader-kader yang akan nantinya naik ke kancah pilpres ya. Cuman di sini kita bisa lebih berpikir aja lah ya, kader mana yang terbaik ya, yang pastinya bisa lebih memajukan, khususnya memajukan dari pemerataan pendidikan. Karena kalau gue bilang ya, dengan adanya pendidikan yang dibilang itu wajib 12 tahun itu kurang pas. Karena yang kita tahu Indonesia itu kan adalah negara kaya. Dengan banyaknya kekayaan, masa iya sih negeri ini nggak bisa memberikan tunjangan kepada para anak-anak tunas-tunas bangsa yang tadi gue bilang memiliki tingkat kepintaran dalam mengambil ilmu pengetahuan tapi kurang dari fasilitas keuangannya gitu loh. Masa iya negeri ini nggak bisa gitu loh. Dan juga hanya mentok di pendidikan 12 tahun aja atau bisa dibilang SMA. Kalau terus cuman diwajibin sampai pendidikan di kelas 12 atau SMA, mau gimana? Maksud gue mau gimana negeri ini mau maju gitu loh. Padahal yang wajib 12 tahunnya aja banyak masyarakat yang di tengah jalan pun harus berhenti karena faktor ekonomi, dan itu nggak ada solusi dari pemerintah. Sorry ya, ini gue agak sedikit kesel banget. Stop it. Get some help. Karena jujur banget, gue pun merasakan ya, jujur. Karena dulu gue juga orang yang sulit untuk boleh dibilang finansial ya. Tapi mungkin ini bakal menyangkut ke cerita yang nyeleweng. Jadi gue cuman cerita dari aspek pendidikan aja ya. Sulit dalam keadaan finansial untuk pendidikan. Dan ketika adanya KJP itu ya, program pemerintah itu, yang gue lihat dengan mata kepala gue itu banyak kecurangan-kecurangan, yang mana banyak dari anak-anak murid yang justru mereka punya toko, mereka punya kendaraan lebih dari satu, dan juga kalau boleh dibilang finansial dan cara makan mereka juga tercukupi, itu justru mereka dapat
KJP. Nah, sedangkan gua itu ya dapat sih, tetap dapat, tapi di akhir dari program pemerintah. Jadi setelah katanya tuh gua nggak tembus, kan pasti itu ada keanehan gitu loh. Dari sebuah data yang dimasukin tuh konyol gitu loh. Sana all. Nah, selain dari adanya sistem tadi ya, mungkin tadi itu PPDB yang masuk juga ya ke dalam sistem beasiswa dari pemerintah yang maksud gue ya, itu juga masuk. Nah, seperti yang polemik KIP ini yang khusus kuliah ya, seperti KJP tadi, ini juga adanya dampak dari pemangkasan kuota gitu loh. Nah, ini seperti yang tadi gue bilang ya, masa iya negeri ini tuh nggak mampu buat menyekolahkan anak bangsanya, anak bangsa yang, ya kan nggak semua anak bangsa tuh punya kriteria di bawah garis kemiskinan ya, notabene orang-orang tidak mampu itu nggak semuanya, hanya segelintir ya. Dan juga kalau boleh dibilang dari banyaknya orang-orang ya, masyarakat di Indonesia, hanya juga segelintir yang punya niatan tuh buat berkuliah lagi, tapi impiannya harus dipotong sama realita kehidupan yang pedes gitu loh. Nah, dengan adanya dampak pemangkasan kuota ini tuh ya kalau gue bilang tentunya gimana ya, nggak habis pikir aja gitu loh. Karena yang harusnya dana-dana dari APBN itu, dari pajak yang banyak banget itu, kembali lagi ke pajak nih, yang seharusnya bisa membiayai para tunas-tunas bangsa malah jadi nggak bisa gitu loh. Nah, inilah problematika yang kalau gue bilang cukup konyol ya, dan ini pastinya bakalan gue bahas lagi sih, karena jujur gue termasuk orang yang sangat meninggikan status pendidikan. Nah, cuman karena keadaan ya, itu kuliah gua memang nggak selesai gitu. Nah, cuman kalau kemungkinan masih ada harapan ke depannya ya, entah umur berapapun, itu pasti bakal gua ambil guys gitu. Karena bukan apa-apa, kuliah itu penting dan perlu banget. Itu bukan istilah kata lu buat tempat kerjaan enak dan buat gengsi-gengsian ngasih unjuk nih gua kuliah dengan hasil uang orang tua lu ya. Sorry nih, gue bukan mengecilkan untuk kalian-kalian yang memang berada di kehidupan finansial yang kalau boleh dibilang kaya ya. Dengan hasil jerih keringat orang tua kalian bisa sekolah hingga ke kuliah dan juga lulus kuliah gitu. Gue nggak berusaha itu ya, cuman kan notabene seperti itu. Jadi kalau kuliah itu gue lebih berpaham kepada ketika lu kuliah itu cara pola pikir lu itu akan lebih berubah gitu loh, akan lebih dewasa dan juga lebih bisa menilai sesuatu dari banyak sisi gitu. Nah, maka itu gue bilang tuh pentingnya kuliah itu. Makanya ketika ada sebuah tanggapan mewajibkan setiap anak bangsa sekolah hanya sampai tingkat 12 atau SMA ya, itu gue sangat-sangat nggak bisa mendukung ya, karena itu pembodohan sih kalau gue bilang gitu loh. Karena kemana gitu hasil uang pajak yang selama ini kita bayar itu kemana kalau nggak bisa dipakai buat pemerataan pendidikan gitu loh. Dan lagi banyaknya kayak manipulasi data, komersialisasi pendidikan juga makin membuat orang tua yang rata-rata pendapatannya menengah ke bawah makin nggak punya harapan buat mengkuliahkan anaknya gitu loh. Ini kalau gue bilang memang harus ada sebuah perubahan ya, gebrakan. Harus ada satu orang yang bisa menjadi tombak untuk merubah sistem atau pola dari ya pemerintahan yang sudah chaos ini loh gitu loh. Karena kalau boleh dibilang ya, kita memang harus renegades ya, harus membelot, harus memberontak. Karena kita bukan memberontak dan membelot dalam hal yang salah, tapi dalam hal yang benar. Karena ya boleh kita lihat aja sekarang itu udah banyak chaos ya, mulai dari pemerataan pendidikan, jual beli kursi, terus komersialisasi pendidikan di universitas ya, yang rata-rata itu makin membuat
orang tua siswa makin gak kuat untuk menyekolahkan anak-anaknya ya. Seperti yang tadi gue bilang ya, mau sampai SMA aja itu ada yang di tengah jalan gak selesai, apalagi kuliah dengan adanya komersialisasi seperti ini gitu loh. Ya, untuk kedepannya sih ya, gue mungkin hanya berharap ada pemerintah yang benar-benar bisa merubah pola dari sistem yang rusak ya di negeri ini ya. Karena udah banyak banget yang rusak ya, mulai dari APBN yang terus bocor, terus dewan-dewan perwakilan rakyatnya yang hanya ingin enak sendiri, kursi masih bagus pengen diganti dengan kursi yang harga 1 miliar, meja yang masih bagus, TV yang masih bagus pengen diganti gitu loh. Terus mungkin nggak semuanya ya, ada beberapa anggota-anggota dewan yang masih peduli rakyat, sangat peduli rakyat. Gue percaya masih ada. Cuman ketika mereka berbicara pasti mic-nya dimatikan. Aduh, sorry. Cuaks banget ya, cuaks banget untuk guyonan yang ini, cuaks banget. Sorry. Cuman realitanya memang seperti itu. Ya, kedepannya mudah-mudahan memang lumbung tikus yang ada di Senayan itu bisa ada yang merubah ya. Bisa ada yang merevolusi lumbung tikus di Senayan itu ya. Karena kalau boleh dibilang banyak banget yang udah speak up perihal lumbung tikus di Senayan ya, seperti di podcastnya Om Deddy ya waktu itu, dari Om Taufik Hidayat, mantan pebulu tangkis, yang juga bilang ya Senayan itu memang tempatnya tikus gitu loh. Ya semoga bukan Senayan aja sih ya, karena dari pemerintah pusatnya pun kalau memang dia nggak berani untuk lepas dari benang nih maksudnya, karena mayoritas pemerintah itu lebih banyak pemerintah boneka. Sorry. Jadi lebih ke puppet. Nah, seperti yang dikatakan Cinta Laura juga ya, puppet. Karena bukan apa-apa, mereka lebih mudah di-steer oleh partai mereka, lebih mementingkan partai, lebih mementingkan ya keuntungan segelintir orang dan pribadi aja gitu. Jadi dengan adanya pembahasan ini yang mungkin bakal gue lanjut lagi ya, karena waktunya juga mepet banget, mungkin bakal gue bahas lagi perihal komersialisasi pendidikan tinggi, karena kita belum masuk ke situ, dan juga tentang KIPK ya. Ya mungkin tadi sih gue juga udah ngebahas ya sedikitnya gitu loh. Cuman kan untuk lebih merinci lagi ini kita perlu membahas satu-satu gitu. Kalau tadi kita membahas sistem PPDB zonasi yang memang tidak relevan ya, dan malah membuat keadaan makin chaos karena adanya manipulasi data, jual beli kursi, titip domisili sana sini, dan juga menggunakan tokoh yang memiliki kekuatan seperti pemerintah di daerah setempat gitu loh. Nah mungkin di KIPK-nya nanti gue bakal lebih membahas ke mana anggaran APBN itu bocor sehingga kok KIPK itu bisa dibatasi kuotanya gitu loh. Sehingga dengan adanya pembatasan KIPK itu kan mau nggak mau banyak tunas-tunas bangsa yang tadinya tuh udah optimis untuk bisa kuliah dengan adanya KIPK atau program bantuan dari pemerintah, ini jadi malah pesimis karena adanya pembatasan kuota. Dan juga ini gue belum bahas yang komersialisasi pendidikan tinggi ya, dimana akhirnya harus banyak juga nih merenggut tunas-tunas bangsa yang seharusnya berkuliah atau bahkan memiliki keinginan berkuliah, namun dengan adanya komersialisasi
di pendidikan tinggi seperti uang gedung atau uang pangkal dan lain sebagainya yang membuat pengeluarannya cukup bengkak dan tidak tertangani oleh orang tua, ya ini menjadikan problematika tersendiri lagi di negeri kita, Indonesia. Ya, mungkin sekian dari pembahasan gua. Untuk kalian yang belum subscribe, gua mohon untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi menarik dan informasi yang pastinya menarik hanya di channel gua, Sasaki Haise from Street Plus. Oke, see you the next video. Ciao.